Halo teman-teman, selamat datang di vlog KKL kelompok 1 kita hari ini. Jadi kali ini kita bakal ngajak kalian jalan-jalan nih ke lokasi yang keren banget di Jember. Ada yang tahu tempatnya di mana? Yuk simak video selengkapnya ya. Nah, sebelum berangkat menuju lokasi, kita dan teman-teman lainnya briefing terlebih dahulu bersama Bapak Nasobini Kisuma selaku dosen pengampu mata kuliah Geografi dan Pendidikan IPS. Jadi guys, sekarang kita lagi OTW ke Bukit Kapur. Cuacanya lumayan cerah ya di sini dan semoga nanti di sana nggak terlalu panas ya. Rasanya tuh seru banget teman-teman. Soalnya ini pertama kalinya kita bakal observasi langsung ke Batu Kapur. Nanti kita bisa lihat sendiri gimana lapisan-lapisan batunya terbentuk dan kondisi lingkungannya juga kayak apa. Pokoknya stay tune terus ya. A few moments later. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lokasi pertama, yaitu Bukit Kapur yang berada di wilayah Desa Gerenden, Kecamatan Puger, dan Kabupaten Jember. Jadi sebelum kita melakukan observasi kali ini, kita didampingi oleh Bapak Aris selaku Kepala Teknik Tambang. Selanjutnya kita didampingi oleh Bapak Aris menuju ke tempat tambang Batu Kapur. Nah, Bukit Kapur atau kawasan karst di sini terbentuk melalui 3 proses geologis yang berlangsung selama jutaan tahun. Awalnya, tempat ini dulu berada di dasar laut. Banyak cangkang kerang, karang, dan organisme laut lainnya yang jatuh ke dasar, kemudian mengumpul dan mengendap. Lama-lama, endapan itu jadi lapisan kapur yang tebal. Nah, setelah itu, bumi bergerak seperti naik turun karena adanya proses tektonik. Lapisan kapur tadi keangkat ke atas sampai akhirnya jadi daratan seperti yang kita lihat sekarang ya teman-teman. Begitu sudah muncul ke permukaan, barulah mulai terjadinya proses pelapukan. Air hujan yang sifatnya gampang melarutkan batu kapur terus mengikis lapisan itu sedikit demi sedikit. Nah, dari proses inilah muncul bukit-bukit kapur dengan bentuk yang unik. Ada yang tinggi, ada yang terjal, bahkan di beberapa tempat bisa terbentuk gua, stalaktik, dan aliran air bawah tanah. Jadi, singkatnya, Bukit Kapur Jember ini terbentuk dari endapan laut, diangkat oleh pergerakan bumi, terus dibentuk ulang oleh hujan selama jutaan tahun. Keren banget kan proses alamnya? Hai semuanya. Pas di tengah-tengah observasi, tiba-tiba gerimis. Langitnya juga kelihatan makin gelap, ketutup sama awan nimbus stratus, awan tebal yang biasanya membawa hujan. Menariknya lagi, di sini ada mata air yang ternyata muncul gara-gara penambangan. Jadi, waktu alat bor menembus lapisan batu kapur, air yang tersimpan di bawah tanah langsung keluar dan jadi mata air baru. Sekarang kita lanjut perjalanan ke lokasi berikutnya, yaitu Pantai Cemara Getem. Pokoknya ikutin terus perjalanan kita ya. Sekarang kita sudah sampai di Pantai Cemara Getem. Suasananya di sini beda banget sama di Bukit Kapur tadi. Anginnya lebih kenceng, udaranya lebih lembab, dan suara ombaknya tuh kedengaran jelas banget, bener-bener bikin fresh. Pantai Cemara Getem adalah kawasan pesisir yang masih memiliki ekosistem mangrove alami dengan tanah berlumpur khas daerah pantai. Di area ini ada 2 jenis vegetasi pantai yang saling melengkapi, yaitu pohon cemara dan mangrove. Pohon cemara ini biasanya tumbuh di daerah yang lebih dekat ke daratan dengan tanah berpasir, berfungsi sebagai penahan angin dan pengurang abrasi. Sementara itu, mangrove seperti Rhizophora atau bakau dan bogem tumbuh di zona panjang surut yang berlumpur dengan akar tunjang dan akar napas yang menjadi ciri khasnya. Nah, kedua vegetasi ini bekerja bersama menjaga keseimbangan ekosistem. Cemara melindungi daratan dari angin laut, sedangkan mangrove menahan gelombang, mencegah abrasi, dan menyediakan habitat bagi berbagai biota laut. Kehadiran awan nimbus stratus yang membawa gerimis juga membantu proses adaptasi bibit mangrove baru karena kelembapan tinggi sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan awal tanaman pesisir tersebut. Dirikan itu biar nanti tidak mudah roboh ya. Jadi
mangrove pun butuh sandaran. Hari ini kita dipandu langsung oleh Bapak Gio, warga lokal yang sudah lama ngurusin area sini. Beliau juga biasanya turun tangan langsung buat nanam mangrove dan ngerawat kawasan pantai. Jadi kita bisa belajar langsung dari orang yang tiap hari berhubungan dengan alam di sini. Nah, kita juga dibagiin bibit mangrove buat ditanam. Dan ternyata tiap anak gak cuma satu, tapi 2 bibit mangrove sekaligus. Jadi kita bener-bener ikut kontribusi lebih banyak nih buat nambahin vegetasi di pantai Cemara Getem. Seru banget. Rasanya tuh bener-bener ikut ngerawat lingkungan bareng-bareng. Saat kegiatan penanaman berlangsung, langit dipenuhi awan nimbus stratus yang membuat suasana menjadi mendung, sejuk, dan lembab. Saat proses penanaman mangrove, kita terlebih dahulu membuat lubang sedalam sekitar 10-15 cm pada tanah berlumpur di area pasang surut. Kemudian bibit mangrove dikubur ke dalam tanah yang sudah digali tadi. Setelah bibit berdiri tegak, ditambahkan kayu penopang di sampingnya agar tanaman tidak mudah roboh. Bibit kemudian diikat dengan tali pada kayu penyangga sebagai penguat, sehingga mangrove bisa tumbuh stabil dan memiliki peluang hidup yang lebih tinggi. Upaya sederhana ini menjadi langkah penting untuk menjaga ekosistem pesisir pantai Getem agar tetap menjadi lestari. Di pantai Cemara Getem ini, hubungan biosfer terlihat jelas dari bagaimana makhluk hidup saling berinteraksi dan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Pohon cemara dan mangrove menjadi vegetasi utama yang tumbuh di kawasan ini. Kedua tanaman ini menyediakan tempat tinggal bagi berbagai hewan seperti burung, serangga, kepiting, dan biota pantai lainnya. Oke teman-teman, jadi itu tadi perjalanan kita dari Bukit Kapur sampai ke Pantai Cemara Getem. Mulai dari belajar tentang batu kapur, kena gerimis di tengah observasi, sampai akhirnya nanam 2 bibit mangrove bareng Pak Gio. Seru banget sih perjalanan kita hari ini. Terima kasih sudah ngikutin vlognya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di vlog selanjutnya ya.